Dua orang kakak beradik yang berusaha menyelidiki hubungan antara ibunya dan teman imajinasinya yaitu Diana, yaitu adalah sesosok makhluk yang sangat mengerikan, di mana sang makhluk hanya mampu membunuh di dalam kegelapan. Film diawali dengan video call antara seorang ayah dan seorang anak. Mereka sedang membicarakan sikap ibunya yang sangat aneh. Ibunya adalah mantan pasien rumah sakit jiwa Mulberry Hill. Dan pada saat yang bersamaan, seorang pegawainya diganggu oleh sesosok makhluk. Pada saat lelaki itu ingin pulang, ia pun mengalami hal yang sama. Esther? Dan ia menemui sesosok makhluk yang sangat mengerikan di dalam kegelapan. Makhluk tersebut pun membunuh sang ayah. Ada sepasang kekasih bernama Rebecca dan Brett. Rebecca adalah anak tiri dari laki-laki yang tadi terbunuh di dalam gudang. Di sebuah kamar, terlihat seorang anak kecil bernama Martin. Martin melihat ibunya yang bernama Sophie sedang berbicara sendiri di dalam kamar, dan Martin pun menegur ibunya. Pada saat Martin ingin kembali ke kamar, ia melihat sesosok bayangan yang berada di dekat ibunya. Martin pun lari ketakutan masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, Dinas Sosial Anak memanggil kakak tiri Martin, yaitu Rebecca. Ia datang bersama pacarnya Brett. Ia memberitahukan kepada Rebecca bahwa Martin sering tertidur di lorong sekolah karena susah tidur di malam harinya. Rebecca dan Brett mengantar kembali Martin ke rumah ibunya. Dan pada saat itu Rebecca bertengkar dan akhirnya Martin ikut dengan Rebecca. Malam harinya, Rebecca terbangun karena mendengar suara dari sesosok bayangan yang dikira itu adalah Martin adiknya. Dan bayangan tersebut menyerang Rebecca. Keesokan paginya, Dinas Sosial mengambil kembali Martin kembali kepada ibunya. Makhluk itu meninggalkan sebuah pesan di kamarnya yang bertuliskan Diana. Rebecca jadi teringat pada masa kecilnya. Ia pernah berinteraksi secara tidak langsung dengan sosok Diana tersebut. Rebecca mencari tahu tentang Diana di rumah ibunya dengan cara mengendap-mengendap. Di rumah tersebut,
Rebecca mendapatkan foto dan rekaman mengenai siapa itu Diana. Diana adalah teman dari ibunya di rumah sakit jiwa tersebut. Namun Diana memiliki kelainan kulit yang langka, yang bila terkena sinar matahari kulitnya akan terbakar. Diana pun tewas dikarenakan sebuah percobaan gagal yang dilakukan dokter rumah sakit jiwa tersebut. Malam harinya, Sophie dan Martin memutuskan untuk menonton film bersama. Saat Martin sedang menonton film, tiba-tiba ibunya mematikan lampu dan mencoba menjelaskan siapa Diana kepada Martin. Sontak saja hal tersebut membuat Martin sangat ketakutan. Martin pun mendatangi sang kakak di tempat tinggalnya. Rebecca dan Brad kemudian memutuskan untuk menginap di rumah tersebut untuk melindungi sang adik dan ibunya dari sosok hantu Diana. Mereka pun mempersiapkan beberapa lampu tambahan dan beberapa lilin. Rebecca menemui sang ibu di depan kamarnya. Sang ibu memberikan secari kertas bertuliskan. Namun pada malam harinya, semua lampu tiba-tiba mendadak mati. Rebecca kemudian mengecek panel listrik yang berada di basement rumah tersebut. Lalu Martin menyusul kakaknya ke dalam basement. Ternyata itu adalah jebakan dari Diana dan mereka terkunci di basement tersebut. Brad pun ikut diserang oleh sosok Diana tersebut. Brad berlari keluar rumah dan ia meninggalkan rumah tersebut. Sang ibu meminta Diana untuk tidak menyerang anak-anaknya, tetapi Sophie malah dihempaskan oleh Diana dan ia pingsan. Saat terjebak di basement, Rebecca menemukan tempat persembunyian Diana. Di tempat tersebut banyak sekali tulisan-tulisan yang dibuat oleh Diana. Brad kembali lagi ke rumah tersebut dengan membawa 2 orang polisi. Sayangnya, kedua polisi tersebut dibunuh oleh Diana. Saat sang ibu terbangun dari pingsannya, ia mencoba menolong kedua anaknya. Sophie mencoba untuk menembak Diana, namun usahanya sia-sia. Akhirnya Sophie memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri dan saat itu pun Diana lenyap bersama dengan tewasnya sang ibu. You came back. Of course. Hikmah yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah jangan pernah takut yang namanya setan ataupun jin. Ada beberapa pemikiran yang bisa kita tekankan di dalam diri kita. Di Indonesia banyak sekali berbagai macam jenis setan atau jin ya teman-teman. Seperti halnya misalkan pocong, kuntilanak, dan macam-macam lagi. Tetapi di luar negeri sana berbeda lagi namanya. Bahkan di Jepang ada setan yang bisa masuk TV. Inilah yang harus kita ambil pemikirannya, kok bisa seperti itu. Berarti setan itu akan menjelma seperti apa yang manusia takutkan. Jadi buat teman-teman semua harus tetap semangat dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio